hanya dekat kasih-Mu Bapa, kami boleh beroleh ketenangan, damai sejahtera yang sejati. Haleluya Yesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang Kau mau, ku menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, kerinduan kami Tuhan, jiwaku pun tentram. Kami bersyukur Engkau menerimaku, hanya Engkau saja dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku, hanya Engkau sampai kedalaman hatiku. Kami percaya Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang Kau mau, ku menjaga hatiku supaya kehidupan terpancar senantiasa. Sekarang suara mengatakan, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Tidak ada satupun Tuhan yang kenal kami seperti Engkau mengenal kami. Jauh dalam lubuk hati kami, Kau mengerti yang terdekat sekalipun. Yang Kau mau Tuhan, inilah yang Kau mau. Kami menjaga setiap hati hatiku supaya kehidupan itu terpancar
di dalam kami Tuhan. Memancar senantiasa supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia. Yesus Tuhan, oh hanya Kau yang mengenal hati kami, hanya Kau yang tahu hidup kami. Kami percaya kami aman di dalam Tuhan, jiwa kami tentram, kami beroleh damai sejahtera, sukacita dan kekuatan yang baru daripada Engkau Tuhan. Oh Yesus Tuhan, oh penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus. Jamalah kami, tuntunlah kami. Terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan. Kami mau dan Kau di dalam hidup kami. Kami mau dan kami rindu Kau tinggal di dalam kami. Sampai orang lain boleh melihat bahwa Engkau ada di dalam setiap kami. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang Kau mau, ku menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari lebih sungguh, lebih tinggi bersama-sama pujikan. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang Kau mau, ku menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Katakan bersama, supaya kehidupan terpancar, supaya kehidupan memancar senantiasa. Sekali katakan, supaya kehidupan memancar senantiasa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali di hari yang baru. Saya percaya hari yang baru berkat Tuhan selalu baru bagi kita semua. Saya mengajak kita untuk membuka kebenaran firman Tuhan. Kita buka dalam Mazmur 127 ayat yang pertama dan kedua. Mazmur 127 ayat pertama dan kedua. Firman Tuhan berkata, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Dua ayat saja yang kita baca renungkan pada pagi hari ini. Saudara, ayat ini menegaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa everything comes from God. Semuanya dari Tuhan. Ya. Datangnya itu dari Tuhan. Ya. Pekerjaan kita, rumah tangga kita, anak kita, semuanya berasal dari Tuhan. Ya. Dan di sini kita belajar bahwa Salomo itu bilang nggak salah membangun rumah, berjaga-jaga, bekerja keras itu nggak salah. Ya. Tetapi kalau tidak dilakukan dengan doa dan ucapan syukur dan ingat akan Tuhan, maka semua itu akan jadi sia-sia. Ya. Ayat ini sangat luar biasa, ya. Bahasa Inggrisnya berkata, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Semua karya manusia yang independen dari Tuhan, yang tidak mengandalkan Tuhan, itu sia-sia. Mazmur ini mengajarkan pada kita, dan ini berkat bagi kita untuk hari ini, bahwa setiap laku kita, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya. Entah mengejar kesuksesan, entah membangun sesuatu yang long lasting, yang jangka panjang, andalkan Tuhan. Ya. Apapun itu, keluarga, usaha, dan seterusnya. Ya. Firman Tuhan ini luar biasa. Dan ayat yang kedua lah, ini mungkin ayat yang agak kontroversial. Ayat ini berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara, ayat 2 ini mengajarkan pada kita bahwa sekali lagi Tuhan itu tidak mengecilkan atau tidak menentang human effort, usaha manusia. Justru Tuhan menghargai kerja keras manusia. Kalau saudara mau baca, nanti bisa baca di Amsal 31 ayat 10 sampai 29. Di situ dituliskan bahwa hard work honors God. Kerja keras itu menghormati Tuhan. Kerja keras saudara, usaha saudara, itu menghormati Tuhan. Tetapi ketika melakukan segala sesuatu, bekerja sampai melupakan
keluarga, atau tanggung jawabnya, atau apa yang sudah Tuhan percayakan, ya. Nah, ini bisa-bisa jadi sebuah cover up untuk menutupi ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Nah, ini dia. Kita sering dari mulut berkata, percaya pada Tuhan, aku percaya. Tapi dengan bekerja super duper keras, seolah-olah kita itu tidak yakin bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberkati kita. Dan ketika kita melakukan bagian kita dengan setia, tadi dikatakan we honor God with our hard work. Kita menghormati Tuhan dengan kerja keras kita. Ketika kita lakukannya berlebih, itu jangan-jangan cover up kita, kedok kita, untuk berusaha menutupi kekhawatiran kita, ketidakpercayaan kita kepada Tuhan kita. Firman Tuhan berkata jelas, My God shall supply all of your needs according to His strength, His glory. Tuhan yang akan mencukupkan semua kebutuhan kita menurut kekayaannya, kemuliaannya. Jadi saudara, ini yang perlu kita teliti. Apakah kerja keras kita merupakan sebuah cover up yang menutupi ketidakpercayaan kita kepada Tuhan? Saya percaya kita semua orang-orang yang mau terus berbenah, introspeksi. Sebab kadang-kadang ketidakpercayaan itu bentuknya berbeda-beda. Ada yang terang-terangan tidak percaya. Ada yang tidak bisa percaya karena pengalaman masa lalu. Ada yang belum bisa percaya karena dia adalah tipikal orang yang harus ada bukti dulu baru percaya. Padahal firman Tuhan berkata, hidupku ini bukan karena melihat tetapi karena percaya. Jadi pagi hari ini firman Tuhan di ayat yang kedua dikatakan, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ini lucu saudara. Kenapa ada kaitannya berkat dan tidur? Tuhan memberikan berkatnya dan tidur. Karena Tuhan tahu bahwa kita itu butuh istirahat yang cukup. Ya. Kita itu butuh istirahat yang cukup. Kalau istirahatnya tidak cukup, maka tubuh jiwa roh kita akan lelah. Ya. We need adequate refreshment. Kita butuh penyegaran yang cukup untuk tubuh jiwa roh kita. Kalau terus-menerus dihantam terus, akhirnya tekor saudara, capek. Contohnya kayak saya, pada waktu rekaman ini saudara, sebetulnya sedang dalam pemulihan. Saudara mungkin bisa dengar dari suara saya, pemulihan, badannya sudah oke. Tetapi karena minggu lalu begitu hektik, begitu padat, ya, dan ternyata jam tidurnya juga kurang, ya. Dan ternyata ada juga gangguan virus sehingga tidurnya berkurang kualitasnya, maka sempat tidak sehat. Tapi puji Tuhan sekarang sudah sehat, hanya tinggal pemulihan saja. Ini bukti bahwa kalau kita tidak take care tubuh kita dengan baik, kita tidak cukup istirahat. Tepar juga saudara, lewat juga. Akhirnya dibutuhkan untuk ekstra istirahat supaya bisa memulihkan semuanya ya. Lah, di ayat ini juga barangkali ada yang berargumen, oke Pak kalau gitu saya berpangku tangan aja, tidak usah bekerja. Kan Tuhan ngasih berkatnya waktu kita tidur, berarti kita tidur terus saja.
Saudara, ayat ini di sisi yang lain, ya, ayat ini mengajarkan pada kita bahwa tidak ada alasan. Ini bukan alasan untuk jadi malas-malasan. Amsal 18 ayat 9 juga berkata, ya, bukan alasan untuk malas-malasan, ya. Coba kita lihat Amsal 18 ayat yang ke-9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Nah, jelas. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Maintain yang namanya balance. Ya. Seimbang. Bukan sangat bermalas-malasan, tetapi juga jangan bekerja terlalu keras untuk menutupi kedok kita karena tidak percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Seolah-olah ketika kita tidak melakukan yang terbaik, maka Tuhan akan marah sama kita dan tidak memberkati kita. Enggak. Yang betul adalah work while trusting Him. Bekerja, lakukan apapun sambil sembari mempercayai Tuhan. Dan juga istirahat. Tadi kan sudah bekerja sambil percaya Tuhan. Lalu istirahat sambil tetap percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Walaupun kita sedang beristirahat. Oh, bukankah Dia Tuhan yang sangat baik bagi kita? Dia Tuhan yang tidak pernah berhenti menyatakan kebaikan. Mengerjakan kebaikan dalam hidup kita. Dan kita selalu patut untuk bersyukur bahwa kita punya Allah yang sangat baik. Karena itu saudara, apapun yang saudara kerjakan, intinya adalah percaya pada Tuhan, lakukan yang terbaik yang bisa saudara lakukan. Yang tidak bisa saudara lakukan, Tuhan akan lakukan bagi saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, bersyukur untuk kesempatan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, kami percaya berkat-Mu atas kami melimpah Tuhan. Engkau menyertai setiap yang kami kerjakan. Nama-Mu terus dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.